Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa aswaji ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan, ribuan nikmat, keimanan, keislaman, nikmat hidayah. Yang paling terbesar adalah nikmat kita bisa merasakan Ramadan pada tahun ini. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah memberikan kita petunjuk, yang telah memberikan kita pelajaran lewat hadis-hadisnya, lewat sunnah-sunnahnya, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan contoh yang beliau berikan sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhat jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadat jasadu kulluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah hadis, yaitu di dalam jasad manusia ada sebuah segumpal daging, yang mana jika daging ini benar, maka benarlah semua jasadnya. Dan ketika apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah semuanya. Apakah itu? Yaitu qalbun, yang berarti hati. Qalbun dalam bahasa Arab yang berarti dari kata qalaba yuqallibu, yang membolak-bolak, yang terbolak-balik. Jadi hati manusia, hati yang diciptakan, hati yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hati yang berbolak-balik. Bisa kadang dia terjerumus dalam kemaksiatan, dalam keburukan. Bisa juga dia kembali kepada jalan kebenaran atau dalam keimanan. Maka hati itu harus kita jaga. Maka mata pun beda. Ada mata biasa, hati juga punya mata. Ada mata hati. Jadi kadang kita memandang sesuatu, ketika mata melihat beda dengan apa yang dirasakan mata hati. Hati juga mempunyai mata. Hati juga sama seperti tubuh kita yang perlu makanan, perlu minuman. Maka biasanya ada acara siraman kolbu, ada juga acara siraman rohani, dan lain sebagainya. Jadi hati kita juga perlu makan. Jadi hati kita juga perlu asupan-asupan yang mana akan memberikan hati itu pengaruh yang besar kepada tubuh kita, jasad kita, sehingga nanti ketika hati benar, mata hati benar, disiram dengan siraman rohani atau disiram dengan siraman kolbu dan lain sebagainya. Ketika hati itu benar, maka jasad kita, tubuh kita, perlakuan kita akan menjadi benar juga. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada sebuah kisah, yaitu dari Syekh Hasan Al-Bisri. Ketika itu
Hasan Al-Bisri berjalan di kota Basrah. Ketika itu ketemu dengan masyarakat atau penduduk kota Basrah. Ketika itu ditanyalah Syekh Hasan Al-Bisri, "Ya Abul Ishaq," panggilan Hasan Al-Bisri, "kita ini sudah berdoa lama. Kita sudah minta sama Allah, kita sudah berdoa sama Allah dengan hajat-hajat kita. Tapi mana? Allah tidak memberikan. Apakah Allah tidak mendengar? Apakah Allah tidak peduli dengan kita? Apakah Allah tidak menganggap kita?" Maka Hasan Al-Bisri menjawab, "Wahai penduduk kota Basrah, sesungguhnya doa yang tidak terjawab itu masih mending, masih ringan daripada ketika kamu tidak diberhentikan lagi oleh Allah, kesehatanmu tidak dijaga, pandanganmu tidak diberikan, penglihatanmu, telingamu, dan lain sebagainya tidak diberikan, maka itu musibah yang sangat besar bagimu. Tapi ingatlah, doa yang tidak terjawab, yaitu dari hati yang kotor. Hatimu kotor. Hati yang kotor tidak bisa menyambungkan doa kita kepada ars, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan kita semuanya, tapi hati kita kotor. Kita tidak bisa, tidak pernah memberikan hak-haknya. Maka Hasan Al-Bisri ketika itu menjawab, ada 4 faktor yang menyebabkan hati kita kotor. Yang pertama, araftumullaha walam tu'tuhum haqqah. Kamu tahu Allah, tapi kamu tidak pernah memberikan hak-haknya kepada Dia. Kamu tahu siapa yang menciptakan? Allah. Kamu tahu siapa yang memberikan alam ini, siapa yang menciptakan alam semua ini? Allah. Yang memberikan kamu rezeki? Allah. Yang memberikan kamu kesehatan? Allah. Yang memberikan kamu kenikmatan, istri dan lain sebagainya, anak, itu Allah. Lakin lam tu'tuhum haqqah, tapi kamu tidak pernah memberikan hak-haknya. Apakah kamu sudah sholat? Apakah kamu sudah sedekah? Apakah kamu sudah berpuasa? Apakah kamu sudah melakukan apa yang diminta oleh Allah darimu? Kalau kamu belum melakukan apa yang Allah minta darimu, sekali-kali janganlah kamu minta hak-hakmu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kamu tidak mau memenuhi hak Allah sebagai seorang hamba. Yang kedua adalah akaltum nikmata rabbikum walam taskurulah. Kamu makan nikmat-nikmat Allah, kamu makan apa yang diberikan Allah, tapi kamu tidak pernah mensyukurinya. Kamu tidak pernah bersyukur. Apa yang diberikan oleh Allah keseharian setiap hari sebetulnya pas, sebetulnya sama, sebetulnya cukup. Kadang yang tidak membuat kita cukup adalah gaya. Sebetulnya Allah sudah memberikan apa yang terbaik untuk hambanya. Allah tahu takaran seorang hambanya. Allah tahu, tapi Allah tahu yang lebih baik. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, qara'tum kitaballah walam ta'malu bih. Kamu sudah baca kitab-kitab Allah, kamu sudah baca Al-Qur'an, tapi kamu tidak pernah melakukan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Kita sudah tahu Allah memberikan kita sebuah kitab la raiba fiha, tidak ada keraguan dalamnya. Al-Quran sudah memberikan kita petunjuk. Al-Quran sudah memberikan kita langkah-langkah agar kita mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar doa kita terjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan kujawab doa-doamu. Tapi harus kita melakukan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Qurannya. Apa petunjuk Allah? Banyak petunjuk-petunjuk yang Allah berikan dalam Al-Quran agar kita bisa mendapatkan jawaban dari doa-doa kita. Seperti contohnya dalam Al-Quran, Allah sudah memberikan kita petunjuk, yaitu dengan yang pertama sholat tahajud. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqi laili wa qur'an al-fajr
inna qur'anal fajri kana masuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi Allah sudah memberikan kita dalam Al-Qur'an, kita disuruh untuk tahajud agar Allah akan menjawab, mengangkat derajatmu, akan menjawab doa-doamu. Allah turun ke muka bumi untuk mendengar doa-doanya. Jadi ada banyak petunjuk dalam Al-Quran agar kita melakukannya. Yang keempat, kultum annal mautal haq walam tasta'idullah. Seharusnya kita tidak terlalu fokus dalam urusan dunia yang fana ini. Kultum annal mauta al-haq walam tasta'idullah, yang berarti katanya kamu meyakini bahwasanya mati itu pasti, tapi kamu tidak pernah bersiap-siap untuknya. Jadi kalau doa kita tidak terjawab di dunia, alangkah kita berlapang dada, karena dunia itu fana, dunia itu tidak pasti, dunia ini akan hancur dengan kiamat. Alangkah baiknya kita juga bersiap-siap untuk mempersiapkan kematian kita, untuk mempersiapkan kehidupan kita setelah mati mau kemana, untuk mempersiapkan akhirat kita, akhirat yang kelak. Wal akhiratu khairun wa abqa. Jadi karena akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan kita petunjuk, memberikan hidayah, dan selalu kita berdoa karena hati yang sifatnya berbolak-balik. Maka Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita berdoa, yaitu ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini terhadap ketaatanmu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti siang loh.